Sebagai negara kepulauan terbesar, kekuatan maritim adalah harga mati. Presiden Prabowo Subianto memahami transformasi ekonomi harus bermula dari laut. Kemitraan dengan perusahaan Inggris seperti Babcock bukan hanya soal alih teknologi, tapi juga soal kedaulatan industri. Investasi ini akan membuka ribuan lapangan pekerjaan dan memperkuat rantai pasok domestik kita agar lebih disegani di mata dunia. Di panggung global, tidak semua kunjungan kenegaraan melahirkan perubahan nyata. Sebagian berhenti pada seremoni, pada jabat tangan dan foto bersama. Namun, lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Inggris selama 3 hari membuktikan satu hal penting. Diplomasi bisa berbuah hasil. Bukan janji, bukan simbol, tetapi komitmen investasi bernilai puluhan triliun rupiah untuk masa depan Indonesia. Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling. Itu sekitar 90 triliun. Okay. Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan fondasi baru. Kerjasama ekonomi Indonesia-Inggris. Komitmen investasi senilai 4 miliar pound sterling atau setara 90 triliun rupiah menjangkau berbagai sektor strategis nasional, mulai dari keuangan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga sektor maritim, sektor yang selama ini menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai kerjasama ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di antara berbagai sektor, maritim menjadi sorotan utama. Indonesia dan Inggris sepakat melanjutkan program pengadaan 1.582 kapal nelayan. Program yang diproyeksikan membuka hingga 600.000 lapangan kerja baru. Lebih dari sekedar pembangunan kapal, inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar membangun ekosistem ekonomi maritim yang modern dan berdaya saing. Intinya ini Bapak Presiden kalau keluar negeri itu beliau ingin ada yang didapatkan, okay? Ada produknya, ada hasilnya, ada dampak positifnya untuk Indonesia. Jadi yang tadi saya sebutkan itu dalam waktu 2 hari di sini beliau ingin secepat mungkin, sebesar mungkin ada manfaat yang didapat oleh Indonesia. Dukungan Inggris terhadap agenda maritim Indonesia disampaikan secara langsung dalam pertemuan bilateral di London. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah Inggris mendukung penuh rencana pembangunan kapal ikan nasional. Bagi Presiden Prabowo Subianto, penguatan armada nelayan adalah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi pesisir. Jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan mempekerjakan sekitar 600.000 orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia. Oke? Jadi 30.000 sendiri itu untuk awak kapalnya, kemudian 400.000 untuk yang memproduksinya. Oke? Kemudian nanti ada 170.000 itu multiplier efeknya di luar dari yang berkaitan langsung. Investasi maritim bukan hanya tentang industri. Ia menyentuh kehidupan nelayan, desa-desa pesisir, dan masa depan generasi bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pembangunan kapal nelayan adalah bagian dari agenda sosial dan kemanusiaan. Menurut Menteri Kelautan akan mempekerjakan sekitar 600.000 orang. Kenapa? Karena nanti
diproduksinya, dirakitnya di Indonesia. Oke. Jadi 30.000 sendiri itu untuk awak kapalnya, kemudian 400.000 untuk yang memproduksinya. Oke. Kemudian nanti ada 170.000 itu multiplier efeknya di luar dari yang berkaitan langsung, ya. Komitmen investasi 90 triliun rupiah menjadi penegasan gaya diplomasi Presiden Prabowo Subianto. Diplomasi yang berorientasi hasil, diplomasi yang terukur. Setiap kunjungan luar negeri diarahkan untuk membuka peluang ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Di tengah tantangan global, pendekatan ini memberi sinyal kuat bahwa Indonesia hadir sebagai mitra strategis yang serius dan berdaulat. Dari London, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya membawa pulang kesepakatan, tetapi harapan. Harapan bagi nelayan, bagi desa pesisir, bagi jutaan rakyat yang menanti hasil nyata dari diplomasi negara. Kunjungan kenegaraan ini menegaskan satu pesan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diplomasi bukan tujuan, melainkan alat untuk membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.